Halo Mbak Ana, halo Mas Bona. Suara aku kedengeran gak sih? Halo Dokter Jane. Cantik, makasih ya. Ini jarang-jarang loh. Dandan, nyatok rambut, pakai lipstick. Astaga, tolong. Hai, apa kabar? Hai Robert. Oke, jadi sambil ngumpulin hari ini, hari Sabtu, malam Minggu nggak beda juga sih ya. Semuanya juga di rumah-rumah aja kan. Eh, mau tidur ini kamu ih. Jadi kita ini mau ngebahas bentaran lagi aku mau gabungnya sama ID.Derms. Kita akan ngebahas mengenai suntik filler wajah. Hasilnya maksimal dengan budget minimal. Sebenarnya bisa atau enggak sih gitu. Apa aja sih yang mau dibahas? Apa sih isi fillernya itu sendiri? Gue nggak disapa. Astaga, lu pengen banget disapa. Hai, Renaldo, Ivan. Gitu. Jadi aku masih nunggu nanti kita narasumber kita ada Dr. Astrid Haryanto SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Nah, Dr. Astrid ini memang terkenal banget kalau dia ini merupakan salah satu trainer untuk filler. Jadi biasanya kalau filler kayak gitu, nah ini Dr. Astrid ini memang udah biasa gitu. Jadi kemarin-kemarin sih aku udah sempat kayak buka beberapa kali, kalau emang mau tanya nanti bisa kirim DM ke aku. Terus udah gitu bisa nanya soal filler. Nah, beberapa udah aku catat sih. Jadi nanti tinggal bergabung aja sama Dokter Astridnya dari di ID Derms ini buat kita ngebahas langsung mengenai filler. Dia bilang gitu. Halo Dokter Dian. Hai Faye. Dok, banci kayak aku sesosok Mama Ulan. Aman gak buat filler? Gak bengkok jarumnya entar. Idi, kamu mangga, kamu cantik pisan. Partner MC, aduh. Hai Dokter Stanley. Oke, ini udah jam 8. Aku sambil coba ini dulu ya, invite Dokter Astrid dulu. Udah adakah Dokter Astridnya? Belum kali ya. Wow, ternyata banyak juga. Halo Dokter Lulu. Hai Kara. Ramai ih. Berbicara mengenai filler, sepertinya apa ya? Kayaknya banyak banget gitu orang pengen tahu masalah filler ini aman atau enggak gitu. Iya, nanti kamu boleh tanya kok, Dokter Retno. Gak usah nanya kamu ah. Hai Dedi, apa kabar? Kalau berbicara mengenai filler, aku pun pengen di filler loh. Jadi maksudnya biar bisa tahu filler tuh aman gak sih? Sebatas apa sih filler itu diperbolehkan? Nah, indikasi-indikasinya apa? Kondisi seperti apa yang boleh di filler? Keadaan seperti apa? Nah, itu. Nanti yang mau nanya boleh ketik tuh di komennya. Terima kasih Dokter Jane diingatkan. Aku pun panik. Sementara aku lagi masih nunggu Dokter Astrid untuk bisa bareng di ID Derms. Oke, sebentar. Aku masih menunggu Dokter Astrid. Sudah adakah Dokter Astrid? Belum ada Dokter Astridnya. Ya, jadi mumpung masih nunggu Dokter Astridnya, silakan yang mau tanya-tanya juga boleh mengenai filler ini. Hai Shirley. Wah, ramai lah. Halo Dokter Dori. Wah, yang ngeliat aku SPKK jadi malu. Gitu. Sejauh ini sih banyak banget yang nanya mengenai sebenarnya kapan sih butuh filler, siapa aja, bagian muka mana aja yang bisa di filler, terus udah gitu mungkin range harganya. Nah,
Seperti itu. Terus mungkin kalau ada yang mau nanya lagi boleh sih diketik dulu. Nanti aku udah bisa catin. Catatannya udah ada di sini. Nah, ini seperti ini udah datang nih. Udah ada dokter Astridnya. Jadi aku langsung gabung dulu sama dokter Astrid ya. Oke, kita menunggu dokter Astrid. Ini catokannya agak berantakan ya. Nyatok sendiri sih, mohon maaf. Halo. Nah, halo dokter Astrid. Selamat malam. Sorry telat ya. Enggak telat loh. Oke, nah jadi di sini memang udah banyak banget yang gabung. Nah sebelum kita berbicara mengenai filler ini ya, hari ini kita akan membahas mengenai filler wajah hasil maksimal dengan budget minimal. Ini sebenarnya kayaknya mendingan aku tulis dulu sebentar ya di sini biar nggak salah. Nanti bingung lagi ini kita nggak bahas apa nih hari ini gitu. Lagi praktek dok? Udah di close. Makanya udah di close, masih okay. berbekas mukanya masih berbekas N95. Cuma nggak kelihatan aja. Suaraku kedengeran jelas nggak nih dokter? Kedengeran dok. Kedengeran kok. Oke, nah hari ini topiknya mengenai filler, budget minimal, hasil maksimal. Nah sebelum aku berbincang-bincang dengan dokter Astrid, aku mau ngasih tahu dulu nih ya, mungkin buat yang gabung, ini kan kita nih kan gabungnya dengan ID Derms. Jadi kalau nanya ID Derms ini apa sih gitu, aku mau jelasin dulu. ID Derms ini sebenarnya merupakan wadah untuk para dokter spesialis kulit dan kelamin SPKK. Dan spesialis kulit dan kelamin ini merupakan bagian dari Perdoski. Perdoski ini merupakan perhimpunan dokter spesialis kulit dan kelamin di Indonesia. Nah, visinya sendiri ID Derms ini bringing clarity and correct information about our skin health in exciting new ways to the society. Jadi sebenarnya semua info yang mungkin salah ataupun mitos-mitos yang salah di luar sana di ID Derms ini bisa dibahas dengan tuntas, yang dengan bahasa yang mudah juga, dengan cara yang fun kayak sumbernya semua dokter spesialis kulit dan kelamin gitu ya dok ya. Nah, dokter Astrid ini kalau mau follow Instagramnya boleh @dok_astrid_haryanto_spkkk. Merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin lulusan dari Unhas. Bener kan ya dok? Betul, oke. Nah dok, kalau kita mau berbicara langsung aja ya, aku langsung membahas mengenai fillernya sendiri. Jadi beberapa pertanyaan udah banyak sih yang nanya ke aku. Mungkin langsung aku tanya, filler ini sebenarnya tuh kandungannya apa sih dok? Gitu. Filler itu sebenarnya teknologi yang buat saya sangat menyenangkan karena bikin orang bisa sedikit lebih awet muda lah. Jadi misalkan umurnya sekitar berapa, harusnya udah mau umur 45, misalkan bisa dibikin kayak 35-an gitu. Filler itu isinya hyaluronic acid atau asam hyaluronat yang sebenarnya di kandungannya di muka kita juga sebenarnya ada. Tapi karena biasa aging proses, karena kita yang sendiri sering stres, gitu, itu dengan sendirinya akan menurun. Jadi kita butuh asupan tambahan sih sebenarnya gitu. Iya. Itu filler itu sebenarnya basically cuma itu. Isinya cuma itu ya. Tapi kalau berbicara mengenai filler sendiri, kadang-kadang mungkin suka nanya, bahaya atau enggak sih saya sendiri aja di filler. Jadi ini nih kantong matanya nih di filler. Kalau nggak di filler itu kayak cukup tidur, kurang tidur, kebanyakan tidur, tetap aja ada kantong matanya kayak orang yang nggak tidur gitu. Akhirnya di filler. Menurut saya sih oke banget karena kayak normal gitu kan, nggak yang berlebihan gitu kan. Nah, kalau berbicara mengenai filler sendiri, siapa aja sih dok yang butuh filler ini sebenarnya? Sinyalnya dokter Monik aku nggak bisa dengar terlalu jelas. Yang terakhir kenapa dok? Filler itu butuh apa? Sorry. Filler yang bisa di filler itu biasanya usia berapa aja? Mulai usia berapa? Gitu. Usia. Sebenarnya kalau buat saya filler itu batasannya nggak terlalu fix ya, nggak terlalu pasti ya. Ini personally bukan dari jurnal sih, bukan dari evidence base. Buat orang-orang yang takut filler, sebenarnya filler itu buat saya pribadi bisa
dimulai dari umur 20 tahunan ke atas. Karena basically filler itu nggak semua harus membentuk. Nah, orang kadang-kadang nggak paham gitu kalau filler itu harus membentuk. Filler itu buat saya mungkin lebih gampang diartiin dari arti kata fill. Jadi kita ngisi sesuatu memang. Nah, kalau misalkan pasiennya umur 20 masih bagus semua, tetap nggak kita bisa lakukan filler? Bisa, tapi filler yang kita lakukan adalah filler yang beberapa orang bilangnya soft filler. Soft filler itu maksudnya hanya memasukkan asam hyaluronat, tapi hanya untuk hydration only aja. Jadi bukan untuk membentuk seperti dagu atau ngisi kantong mata. Nah itu kalau dari usia 20 ke atas sih sebenarnya bisa. Itu kalau dari saya. Karena kan biasanya orang mikirnya filler, berarti tadi yang dokter katakan dia mengisi gitu ya, ibaratnya kayak kalau jalanan lobang, nah diisilah pakai filler jadinya rata gitu kan. Nah, tapi ternyata ini ada yang barusan dokter bilang, mungkin kalau usianya masih lebih muda bisa pakai filler yang tadi dokter istilahnya apa namanya Skin untuk skin booster gitu skin ya booster. Dok ya. Oke. Itu termasuk filler juga, tapi dia bukan untuk lifting. Kalau untuk filler sendiri ini seandainya mau digunakan di muka bukan untuk sebagai skin booster, itu bisa di mana aja? Di bagian muka mana aja yang biasanya bisa dipakaikan filler ini? Buat saya personally karena memang saya memang ngajarnya soal filler, semuanya juga bisa sebenarnya. Asal dokternya memang highly skilled dan tahu memang anatominya, terus benar-benar tertraining untuk itu, sebenarnya semua filler itu bisa kita masukin di muka, di leher, di tangan, di kaki, dan saya termasuk yang sangat-sangat suka filler tangan. Buat saya personally, saya filler tanganku sendiri kayak gitu. Di kaki pun bisa kayak gitu. Dokter filler sendiri Dok. Keren banget. Filler tangan sendiri gampang kok. Oh, filler ini gampang. Filler muka sendiri juga kadang-kadang bisa. Tapi kan kalau di klinik ada teman dokter juga, jadi kita saling. Kalau sendiri tuh agak semacam bunuh diri nggak sih Dok? Enggak ya? Enggak sih, sebenarnya sih enggak. Kalau dibilang bunuh diri sih enggak, karena mungkin karena udah kebiasa. Buat teman-teman yang nggak tahu bahwa filler itu cukup menakutkan, sebenarnya enggak sih. Itu sama aja kayak dulu waktu pertama kali orang belum kenal laser gitu. Kayak oh ditembak ya nanti lasernya masuk dari sini ke ujung sini gitu. Ternyata kan nggak gitu-gitu banget. Jadi filler tuh sebenarnya teknologi gitu. Jadi bisa membuat kita lebih bagus gitu kayak gitu. Jadi kalau misalkan misalkan HP, kenapa? Nggak, berarti sorry Dok aku potong. Kalau berbicara mengenai filler artinya memang tergantung dari skill dokternya ya. Artinya kalau memang terlatih dan itu memang mungkin kapasitasnya dokter spesialis kulit dan kelamin gitu ya, SPKK yang bisa mengerjakan, artinya ada kompetensinya gitu ya Dok. Ya, kompetensi itu sebenarnya sih pasti ada, tapi memang kalau ke dokter spesialis kulit, memang kita memang ada bagian tersendiri pada saat kita sekolah di bagian kosmetik. Nah, di situ diajarkan seperti itu dan mungkin lebih mendalam dari segi anatominya, pembuluh darahnya, di mana letak ototnya, di mana letak lemaknya, di mana danger zone-nya, apa yang kita harus hindari, apa yang harus kita bisa langsung injek gitu aja. Mungkin seperti itu. Iya, iya. Oke. Kalau tadi dokter udah mengatakan masalah filler itu sebenarnya bisa di mana aja, even di tangan, even di kaki gitu ya. Indikasinya untuk bisa di filler tuh ada nggak indikasi tertentu? Indikasinya yang kosong. Kalau karena mengingat kata-kata filler tadi fill, kita ngisi yang kosong. Kecuali kita nggak ngomong skin booster ya. Mungkin nanti di ID Derms kalau nggak salah nanti ada topik sendiri soal skin booster. Ada topiknya lagi ya mengenai itu. Aku nggak bahas yang soal skin booster. Tapi kalau filler sendiri itu sebenarnya dari arti kata fill. Jadi kita yang ngisi yang kosong-kosong. Kalau saya personally biasanya saya punya tempel sini kosong, saya isi kebiasaan tidur miring, biasanya sini kosong biasanya. Atau jujur dulu pakai benang yang lifting
Halo dok, ini kayaknya ini nih dok, apa sinyalnya dokter Astrid nih agak sedikit tersendat. Halo, halo, dok. Ya, tadi tadi ya terputus tadi dok. Keputus ya. Ini nih aku Heeh. kasih tahu dulu ya. Walaupun aku Hmm. trainer healer, tapi aku tinggalnya di Kendari, which is Sulawesi Tenggara. Jadi kadang-kadang sinyalnya up and down. Jadi so sorry to say, gitu. Jadi sorry banget buat yang nonton karena aku berada di ujung dunia. Jadi sebenarnya ini Hmm. edukasinya digital. Filler intinya itu kita bisa ngisi manapun yang kosong deh. Mulai dari leher, mulai dari muka. Kalau buat aku pribadi, saya sendiri itu di daerah kantong mata pasti, di daerah Mm-mm. temporal sini karena saya sering tidur. Terus kadang-kadang untuk ngangkat pipi dengan ngisi kosong daerah sini. Karena dulu di benangnya cukup kuat. Oh, nah kalau eh apa em, filler ini sendiri kalau misalnya bisa kalau kayak saya nih di kantong mata gitu ya, atau mungkin Hmm. untuk di dagu atau dimanapun yang mengisi yang kosong itu sebenarnya bisa berapa lama sih bertahannya? Hmm. Kalau itu jawabannya tergantung teknik dokternya, sama tergantung pemilihan fillernya. Orang mesti tahu bahwa masukin filler itu buat saya bagi filler buat menjadi tiga sih, mungkin supaya lebih gampang ya. Ada filler yang bentuknya kayak air, ada filler yang bentuknya kayak gel rambut, ada filler yang Mm-mm. bentuknya kayak puding. Jadi kalau kita mau pakai filler, kita harus tahu ini filler kalau bentuknya kayak puding, kita bisa ngisi di dagu. Tapi kalau kita mau ngisinya pakai filler yang bentuknya cair, ya itu buang garam ke laut buat saya. Atau pakai filler yang bentuknya kayak gel rambut, berarti butuhnya lebih banyak. Nah, untuk masalah Mm-mm. ketahanan, kalau misalkan dokternya pilihnya yang bentuknya kayak puding, pasti tahannya lebih lama dibandingin mereka pakai yang bentuknya fillernya gelnya itu seperti gel rambut. Itu yang pertama. Kedua, tekniknya. Kalau dokternya masukin fillernya benar-benar di bawah otot atau dekat dengan tulang, kita kan ngomong sebenarnya. Kalau kita Mm-mm. Mm-mm. ngomong, kita kena gaya gravitasi. Kalau dia letaknya under the muscle atau di bawah otot, dia akan lebih susah hilangnya. Tapi kalau taruhnya di atas otot, lebih dangkal, kita movement, kita ngomong, pasti healernya lebih cepat hilang. Karena akan terus bergerak gitu ya, dia nggak statis, dinamis gitu ya kan dok? Iya, ada beberapa filler yang kayak gitu juga ada. Karena saya pakai banyak filler, saya coba berbagai macam filler, jadi kitanya mesti tahu, oh filler ini bagusnya ditaruh di mana, kayak gitu. Oke, berarti memang butuh konsultasi lebih dulu untuk bisa tahu sebenarnya mau filler dimanapun itu yang cocok fillernya jenis apa gitu ya dok? Nah, jenis apa dan kandungan hyaluronic Dan acidnya juga berpengaruh. oke. Nah, jadi buat teman-teman harus tahu kandungan hyaluronic acidnya berpengaruh. Terus sudah gitu jenis fillernya tadi yang dikatakan oleh dokter Astrid juga harus ditanyakan dulu Hmm. ke dokter spesialis kulitnya, gitu ya dok. Uh, Kemarin ada yang bertanya nih ke saya nih, sebenarnya ada nggak sih prosedur yang bisa dikombinasi sebelum treatment dari filler ini? Kalau saya filler apapun saya lakuin sih kalau misalkan pasien yang mau datang. Misalkan yang pasiennya habis facial, habis chemical peeling, habis mikrodermabrasi, dok boleh filler nggak? Tetap saya lakuin. Saya kecuali kalau misalkan pasiennya mau melakukan tindakan yang akan ganggu fillernya, filler-filler tertentu ya, nggak semua filler. Um, Seperti radiofrekuensi, HIFU atau Thermax itu ada kita harus kasih jarak sih dengan fillernya. Tapi kalau cuma yang kayak facial, mikrodermabrasi, sometimes benang ataupun laser saya bisa combination saya lakuin dalam satu muka sih. Saya bisa lakuin Di waktu yang sama directly. itu nggak ada masalah gitu ya? Nggak ada masalah dengan botulinum toxin, dengan botox pun sering banget saya lakuin. Oke. Tapi tetap aja itu semua tetap harus konsultasi dulu ya dok.
Nggak Harus bisa harus langsung, konsultasi. harus konsultasi Nanti dulu gitu mukanya ke dokter. mukanya biasanya jadi kacau kalau kalau semaunya pasien tuh biasanya mukanya kacau. Dagunya Ya ini kan terlalu biasanya kan, runcing. ya karena kan pasien maunya pasti kayak kalau bisa satu satu kali datang langsung semuanya dikerjain gitu, jadi keluar langsung beres gitu, nggak perlu bolak-balik, maunya kadang-kadang kayak gitu tuh dok. Banyak sih. Tapi memang memang filler bisa membuat seperti itu sebenarnya. Sebenarnya filler bisa membuat Oke. seperti itu. Oke, filler bisa buat seperti itu, nanti dibahas agak ke bawah tuh ya dok ya. Ini ada yang nanya nih dok, filler itu sebenarnya ada nggak sih bedanya sama kolagen stimulator? Di dalam filler itu memang ada kolagen stimulatornya sendiri. Memang hyaluronic acid itu dia memang merangsang kolagen juga. Kalau misalkan kita lihat secara histopatologi itu kalau misalkan apa ya dilihat di bawah mikroskop sebenarnya memang akan merangsang kolagen, apalagi kalau filler tertentu yang memang mengandung kalsium hidroksiapatit, jadi bukan cuma pure murni hyaluronic acid tapi dia gabungan dengan kalsium hidroksiapatit, itu dia lebih kuat lagi untuk rangsang kolagen. Kolagen stimulator tuh sebenarnya penamaan ya, cuma nggak semua apa maksudnya banyak yang bisa dijadikan kolagen stimulator selain filler gitu. Salah satunya sih filler. Oke, jadi secara tidak langsung filler itu sendiri mengandung kolagen stimulator ya dok? Ya secara nggak langsung, tapi Secara nggak dia langsung. yang merangsang Nah, pembentukan kolagennya kita sebenarnya. Tapi di dalamnya itu ada kolagennya, tidak kolagennya kita yang dirangsang untuk dibentuk melalui hyaluronic acid tersebut. oh oke oke, jadi dari hyaluronic acidnya itu yang akan merangsang pembentukan kolagen, begitu ya Hmm, dok? hmm, hmm, Ya. hmm. Tadi ada yang nanya range harganya itu sekitar berapaan sih dok? Hmm. Satu, itu selalu pertanyaan pasien. Kalau saya balikin Pasti. lagi, pasiennya mau pakai filler yang model gimana, tapi sebenarnya nggak bisa juga kayak gitu, karena itu berhubungan dengan art dan science sih, kalau buat saya Iya. personally. Maksudnya buat saya nge-filler itu seperti kita pasien kita kasih setiap orang itu kertas kosong dengan krayon. Semua orang bisa gambar, tapi hasilnya belum tentu dapat sainsnya, belum tentu dapat Iya. artnya. Jadi kalau range harga saya rasa itu akan balik lagi ke personal dokternya sih sebenarnya. Personal dokternya itu maksudnya dia bisa memberikan hasil yang bagus atau enggak. Biasanya semakin banyak dokter tahu teknik, semakin banyak pasien-pasien lain. Kan biasa pasien saling-saling ngomong kan. Itu Iya, biasanya iya, iya. masalah harga sih nggak terlalu dipusingin biasanya. Menurut Biasanya ya saya kalau loh, mereka pendapat saya udah, pribadi. iya ya. Kalau biasanya kalau pasien tuh udah abis di filler, terus udah gitu, Hmm. ibaratnya pamer gitu ya ke teman-temannya gitu, Nah, terus bilang, oh iya aku abis filler, di mana? Oh itu di dokter itu gitu. Biasanya sih mereka jarang banget kalau udah puas dengan hasilnya, hmm. jarang banget mau nanyain harganya berapa begitu, karena udah lihat, oh ini hasilnya bagus kok gitu. Ya tetap nanya harga tuh tetap ada pasti. Cuma kalau saya jelasin lagi kalau misalkan fillernya dia mau less budget, ya kita nggak mungkin kerja full face. Kita Ya, pasti akan kerja per item. Misalkan mungkin untuk kantong mata dulu atau untuk lifting yang di daerah smile lainnya kayak gitu. Tergantung. Tapi kalau misalkan saya lebih senang kerja memang full face approach. Biasanya semuanya. Karena menurut saya muka ini itu berkesinambungan otot atas ke bawah. Karena saya selalu bilang sama pasienku, kalau kita mau bikin muka bagus, itu sama seperti bersihin tempat tidur. Spraynya berantakan. Tarik dulu atasnya, bawah tinggal tarik gampang. Gitu loh. iya, Tapi iya, kalau iya. kita benerin sedikit, 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 bisa juga nanti berikutnya dia datang lagi gitu aja sih sebenarnya, karena kan kita Oke. nggak mungkin bebanin pasien, oh ya kamu full face ya langsung hari ini gitu, Iya pingsan ya, dia. ya nggak mungkin juga ya kayak gitu. Berarti kan emang harus tahu dulu gitu kan. Oke, ini ada yang nanya nih dok. Sebenarnya kalau filler Nah, itu filler HA mungkin ya hyaluronic acid ya, itu bisa hilang sendiri atau harus dikeluarkan manual? Hmm. dikeluarin nggak usah dikeluarin, biarin aja nanti dia solve sendiri, karena ini kan bukan silikon, ini sesuatu Ya, yang tubuh kita bisa terima, jadi nggak usah dikeluarin.
Oke, tuh mudah-mudahan jawabannya membantu ya, Cindy Regina. Itu nanti bisa hilang sendiri kok, nggak perlu dikeluarin, kata dokternya. Oke, dok, kalau ada komplikasi nggak sih sebenarnya kalau dari filler ini? Komplikasi sebenarnya semua tergantung lagi dari injektornya atau dari dokternya sebenarnya. Sama kayak misalkan kita apa ya infus gitu. Eh, Kalau misalkan kalau buat saya sih separah-parahnya kalau buat saya sih lebam mungkin karena pengaruh dari suntikan. Kalau komplikasi yang lebih berat itu so far jangan sampai saya ngalamin, so far saya nggak ngalamin. Itu biasanya karena pur teknik, jadi tekniknya belum terlalu dalam, dan tidak menguasai anatomi wajah dalam hal pembuluh darah terutama. Kemudian di daerah-daerah yang agak cukup sensitif atau berbahaya di dekat mata atau di dekat hidung, biasanya gitu. Kalau misalkan dokternya tahu dan paham, saya rasa sih filler itu menyenangkan kok. Nggak seserem yang orang pikir gitu loh. Itu yang harus ditekankan. Kadang-kadang orang ngedengerin menakutkan. Terus di YouTube terlalu banyak yang heboh-heboh kan. Jadi kadang-kadang saya suka bilang sama pasienku, sebenarnya gini loh Bu, Ibu juga kalau nonton misalkan ada dokter sesar pasien, bayinya mesti dikeluarin juga ngeri kan, karena orang awam melihat gitu loh. Tapi sebenarnya kan nggak seperti itu. Tapi saya paham sih, memang harus dirubah. Ya, mindset harus dirubah dan memang harus harus tahu bahwa memang dokternya ini ahli untuk bisa mengerjakan filler. Mungkin seperti itu ya. Ini ada lagi yang bertanya, tadi udah dijelasin sini sama dokter Astrid, setelah filler bisa nggak sih langsung di RF atau laser gitu? Nah, sebenarnya bisa kalau pakai filler yang tahan panas, tapi saya nggak bisa ngomongin brand filler tersebut, masalahnya itu. Tapi sebenarnya ada. Kalau dan brandnya cuma satu, cuma saya nggak bisa ngomong. Tapi bisa nggak? Bisa. Ada satu brand yang bisa, brand filler yang bisa tahan panas gitu. Jadi biar filler itu ditaruh di suatu wadah, dites aja, dibakar pakai korek atau ditaruh di air panas, dia akan floating atau akan nggak encer. Cuma satu-satunya produknya cuma itu. Tapi kalau filler lain pada umumnya nggak bisa. Jadi ada beberapa filler yang mungkin kalau ke dokter akan dibilang gini, jangan terlalu banyak sauna ya, jangan terlalu banyak kena uap panas, nanti filternya cepat hilang. Ada yang bilang gitu, jangan di radiofrekuensi ya, jangan di termas. Tapi memang ada satu brand filler yang bisa, dan saya suka pakai itu, gitu sih. Oke, nah kalau tadi dokter mengatakan bahwa jangan kena panas ya, ada yang kayak begitu ya, jangan kena panas, jangan sauna. Sebenarnya boleh nggak sih? Atau memang ada ketentuannya kalau memang habis filler nggak boleh tuh kena panas berapa hari, berapa lama gitu? Enggak sih, sebenarnya hajar aja. Cuma ada beberapa filler yang kalau dia tidak tahan panas, dia akan lebih cepat efeknya hilang. Ya kalau hilang di filler lagi, it's okay, nggak ada masalah. Cuma masalah ketahanan aja. Jadi misalkan itu bisa bertahan. Saya nggak pernah bilang filler tahan setahun sampai 2 tahun ya. Saya nggak pernah, karena saya jujur nggak pernah nemuin 1 sampai 2 tahun. 2 tahun, 1 tahun ada lah. Jadi biasanya saya akan bilang sama pasien, datang lagi ya 6 bulan, saya lihat mana yang kurang, kita touch up atau kita, kalau kayak minuman kita refill ulang lagi, yang mana yang kurang. Biasanya gitu. Oke, jadi setelah 6 bulan gitu, pokoknya ada jangka waktu kalau ini kontrol lagi datang balik gitu ya dok ya, untuk bisa dilihat, oh ya ini kayaknya mau dikurangin atau mau ditambahin, nggak bisa dikurangin. Biasa sih nggak dikurangin, biasa ditambah. Maunya ditambah di mana-mana juga ya. Aduh, dok, kalau tadi dokter mengatakan paling mungkin terjadi lebam kalau memang kenanya mungkin ke pembuluh darah begitu ya dok. Ada nggak sih penanggulangannya gitu untuk komplikasi dari filler? Filler cukup enak sih. Maksudnya karena ada penetralnya gitu. Penetralnya yang namanya hyaluronidase. Kalau cuma lebam doang sih biasa saya bilang sama pasiennya nanti hilang sendiri atau saya resepin untuk lebam, salep untuk lebam gitu. Ada merek. Kalau misalkan komplikasi terjadi, kita tetap punya penetralnya, namanya hyaluronidase. Jadi saya selalu bilang begini,
eh, kalau kita main filler, kita harus sedia memang penetralnya. Karena kadang-kadang Oke. bukan untuk cegah komplikasi yang parah, kadang-kadang kan gini, ada pasien datang gitu, kok mukanya fillernya kebanyakan ya, jadi kayak silikon. Jadi kita pakai penetralnya itu untuk betulin lagi supaya lebih bagus kayak gitu. Nah, kalau ada komplikasi penetralnya itu juga bisa kita pakai, namanya hyaluronidase. Dengan teknik penyuntikan tertentu, dosis tertentu, ada jam-jamnya juga, tapi itu spesifik banget sih. Mungkin perlu ke praktek klinik untuk dikasih tahu protokolnya lebih lanjut gitu. Oke, oke, oke. Iya, karena kan kalau kadang-kadang kalau misalnya sampai fillernya berlebihan banget, sampai kelihatannya kayak numpuk banget gitu kan, Hmm. kalau nggak tahu mikirnya kayak, oh ini kayak butuh waktu untuk dia akan menyerap sendiri, butuh waktu lama gitu. Jadi nggak akan Sama mau sih. pergi ke dokter gitu kan. Nah, atau Oke. kadang-kadang pasiennya bilang, aduh jangan deh sayang, soalnya udah bayar gitu. Padahal belum tentu semuanya akan dihabiskan fillernya gitu loh. Kita cuma lihat Mm-mm. di mana yang kayaknya terlalu over. Oh ini kayaknya Bu di daerah pipi kanan kayaknya terlalu lebih banyak daripada pipi kiri misalkan. Jadi pipi kanannya kita kasih penetralnya dulu sedikit dengan dosis tertentu, bukan dosis untuk komplikasi tentunya. Nanti kita samain Mm-mm. dia kiri kanan supaya nggak aneh. Gitu karena Itu nggak bisa dalam semua satu orang. Hmm? bisa dalam satu waktu sekaligus gitu. Artinya langsung kelihatan hasilnya kalau memang ternyata berlebih gitu fillernya. Oh bisa, saya sering kerja kalau misalkan lagi kerja pasien, oh ini kayaknya kurang nih, kurang, saya injek, terus ternyata, kelebihan kan. Saya ambil penetralnya, directly saya netralin, udah selesai. Dan hebatnya Oh. penetralnya itu bisa untuk netralin walaupun fillernya udah lama sih, mau 1 bulan, kayak mau 6 bulan, kayak mau, Oh, oke. it's okay. Jadi buat saya sih filler sih sebenarnya kalau untuk orang yang paham, tekniknya tahu, bagus, dan tahu cara menanganinya, filler itu menyenangkan. Menyenangkan, oke. Eh, dari tadi tuh banyak banget yang nanya ya dok, nih di kolom komen Hmm. nih. Maksudnya kalau dari judulnya kan budgetnya minimal, hasilnya maksimal itu bagaimana ya Hmm. dok? Belum dibahas. Nah, Oke. nah, nah, kalau buat saya sih sebenarnya dari awal saya udah bilang itu budget minimal itu tergantung sih dari bentuk muka seseorang. Kalau misalkan umurnya 20 tahun, saya akan bilang budgetnya minimal. Kalau umurnya udah 30-40, kayaknya agak susah budgetnya minimal. Kecuali dokternya injektornya bisa memadukan berbagai macam filler. Dalam arti kata dengan brand yang berbeda. Karena ada beberapa brand yang punya kemampuan untuk mengisi itu powerful banget. Jadi itu kita Oke. isi. Jadi kalau misalkan di daerah kantong matanya cukup benar-benar dalam, kita isi bagian bawah dengan filler yang kemampuannya kuat banget Buat, supaya dia naik. Mhm. Kemudian bagian atasnya kita kasih filler yang soft, jadi benar-benar hanya supaya ngisi sedikit, terus untuk supaya kerutnya juga berkurang, itu kita budgetnya bisa jadi kurang. Tapi kalau misalkan dokternya nggak paham mesti pakai filler yang mana dan dia pakai taunya brand ini untuk kantong mata atau Kantong kita mata sebutnya aja. tirap harus pakai yang ini. Jadi dia bisa injeksiin banyak banget di situ. Itu nggak safe budget. Jadi benar-benar injektor teknik itu mesti tahu sebenarnya gitu. Dan taruh di tempat yang benar-benar pas. Kalau kita taruhnya nggak di tempat yang benar-benar pas, itu boros. Jadi saya selalu kasih perumpamaan gini. Kalau meja kakinya 4, dia tetap bisa berdiri kan. Kalau kita kasih Mhm. kakinya 8 sama 16 juga bisa berdiri kan. Tapi kalau Iya. kita kasih titiknya poinnya di meja itu yang 4 titik itu, kita bisa save budget. Jadi sebenarnya balik lagi, dokternya paham atau tidak teknik dengan jenis filler. Oke, nah itu mungkin bisa menjawab udah beberapa yang bertanya. Jadi tetap aja mungkin analoginya yang lebih tepat tadi dokter Asri cerita tergantung dari yang mengerjakannya dokternya ini paham bener anatominya atau enggak dan jenisnya ya dok ya. Jadi kalau tahu jenisnya, tahu anatominya masih bisa di apa kalau bahasanya tuh dikasih di triknya tuh lebih tahu ini Iya, sebenarnya butuh berapa banyak dikombinasi. gitu bisa ya bisa dikombinasikan dengan tepat gitu ya. Ini ada yang bertanya nih dok,
bedanya filler sama tanam benang. Beda sih, tapi mungkin dokter aja yang jawab. Beda, udah ngerasain semua kayaknya saya. Tanam benang itu lebih untuk lifting ya, liftingnya kuat banget, tapi tergantung lagi tekniknya. Berani pakai teknik yang agak agresif nggak, karena saya agak cukup agresif, jadi benang itu lebih ke tarik tambang, kita mau tarik dia yang mana. Filler itu lebih ke arah fill, kita mau isi yang kosong. Jadi kalau orangnya udah kosong semua, terus kita tarik juga, dia tambah cekungnya kan nggak akan resolve, nggak akan balik. Jadi harus kita bedain sih. Oke, tuh beda ya. Mbak Ita ya kalau nggak salah nih, Mbak Ita. Terus ada yang tanya, dok kalau budgetnya minimal isinya aman nggak? Ya kalau pergi ke dokter yang benar-benar dokter, itu pasti aman, karena sebenarnya sih dia harus pakai filler yang aman, yang ada Badan POM-nya, yang ada Kemenkesnya. Tapi pernah nggak saya dapat pasien yang dibilang fillernya murah terus nggak aman? Banyak, dan akhirnya jatuhnya harus dikeluarin. Kalau itu definisi berbeda, itu bukan filler. Ya, itu kadang-kadang kalau nggak tahu berpikirnya, oh ya filler kok murah kok gitu. Tapi ternyata sebenarnya yang disuntikin belum filler gitu ya dok ya. Harus dipastikan benar bahwa itu memang filler, dan itu memang tadi dokter katakan ada BPOM-nya, terdaftar gitu. Jadi memang aman gitu ya dok. Kalau ini ada yang bertanya, untuk penderita sinus bisa filler hidung nggak sih dok? Personally, sinus itu kan dia frontalis, etmoidal kalau dalam, selama dia tidak pernah ada riwayat surgery sebelumnya untuk sinusnya, saya masih perbolehkan. Tapi kalau sebelumnya dia ada riwayat surgery atau operasi, saya nggak akan perbolehkan. Karena biasanya pembuluh darahnya udah berubah. Jadi kita lebih aware. Saya akan tolak kalau yang kayak gitu. Oke. Kalau ada riwayat. Jadi kalau ada riwayat operasi, mendingan nggak dilakukan, ya dok ya? Untuk filler hidung, iya. Karena itu juga harus benar-benar pergi ke dokter yang tahu banget. Ya. Oke, semoga jawabannya membantu. Tadi yang nanya tuh, saya lagi browsing, yang nanya tadi namanya siapa? Oke. Udah scroll ke atas. Iya, udah scroll ke atas nih dok. Aduh. Kalau tren filler pada wajah, dok, ini ada yang nanya sih kemarin nih ke aku. Tren filler pada wajah, apa yang menjadi tren? Mau jadi Korea semua. Kalau saya mau nih dok, bibir tren. Bibir. Bibir mau ya? Ya itu gara-gara Kylie Jenner sih. Sebenarnya kalau saya selalu bilang sama pasien, kita semua ini cantik, terutama orang Indonesia agak susah ya kalau kita mau bikin kayak orang Korea. Saya selalu bilang dari Sabang sampai Merauke itu berbeda, dan kita sangat-sangat multiras, multikultural. Saya selalu bilang sama pasienku, ada beberapa teman-teman kita, jadi kayak dokter saya sendiri kan orang Toraja, ada teman-teman saya yang orang Batak, Ambon, Toraja, itu kan memang rahangnya dia agak square, agak tegas. Kalau kita mau bikin kayak V-shape, kayak Korea, mungkin rahangnya mesti dikikis dulu kali ya, kalau menurut saya. Agak susah kalau kita mau bikin filler. Karena jatuh-jatuhnya nanti, gitu ya. Dagunya jadi sasaran gitu. Jadi kalau dagunya jadi sasaran, dia bentuknya jadi begini, jadi kayak apa ya? Kalau perwayangan itu apa ya? Ada yang wayang yang ininya panjang banget gitu. Itu tuh nggak cocok. Jadi kalau buat saya sih, semua orang di Indonesia cantik gitu loh. Bisa nggak kita bikin kayak Korea? Yang cocok yang cocok. Kalau yang enggak, jangan paksa. Nah, tuh, kalau nggak cocok jangan dipaksa, gitu kan? Maksudnya bentuknya ya, kadang-kadang kan kayak, ini bentuk rahangnya udah ada gitu, terus pokoknya saya maunya lancip gitu, terus kita kayak yang, ya mau ngomongin gimana ya? Kalau masih bisa diusahakan dengan kombinasi ya, karena biasanya kan saya memang kombinasi. Kalau misalkan bisa diusahakan dengan kombinasi botulinum toksin, benang dengan filler, ya nggak apa-apa kita lakuin. Cuma kadang-kadang kan kita mesti lihat orangnya mukanya bentuknya gimana, terus kadang-kadang badannya besar, terus kita mau bikin V-shape, terus nanti mukanya yang kecil, badannya gede. Ya nggak apa-apa sih. Kalau pasien yang mau saya kerjain gitu, tapi pasti saya akan bilang
kayaknya kurang appropriate aja gitu. Nah, itu tetap aja harus kayak tadi, jangan dipaksain karena kan kayak tadi dokter udah bilang, oh berbicara mengenai filler artinya tuh ada sainsnya, ada artnya juga gitu. Kalau memang kelihatannya juga nggak natural ya nggak mungkin juga ya dok ya. Mungkin sih banyak pasien juga yang mau gitu sebenarnya, terutama itu ya kalau sekarang mungkin karena Kylie Jenner jadi maunya lipnya yang begitu banget, tapi buat saya pribadi sebenarnya lipnya orang Indonesia kan udah cukup cukup tebel ya, nggak terlalu tipis ya gitu loh. Jadi kita lihat-lihat lah kalau menurutku sih. Semua kan selalu pinginnya kayak Kylie Jenner. Terus kalau misalkan bentuk rahang maunya kayak Angelina Jolie. Oh iya, lihat dulu lah ya. Itu kan kayak semacam kalau misalnya dok saya mau filler gitu, filler bibir gitu. Terus dia gitu pas bilang, oh ya oke, mungkin maunya seperti apa gitu. Terus tiba-tiba pas kasih lihat fotonya Kylie Jenner gitu, itu kayak Oh di kalau mukanya saya mungkin sih saya suka pakai trik. Biasanya saya akan foto pasiennya, saya masukin laptop saya, terus saya kasih bibirnya Kylie Jenner di bibirnya dia. Biar dia, oh ternyata nggak cocok kayak gitu. Biasanya gitu. Tapi dengan cara seperti itu dok, berapa banyak yang berhasil akhirnya, oke dok saya nggak mau seperti ini. Mungkin ya di filler tapi nggak sampai seperti itu gitu. Banyak sih. Banyak, Oh, karena menurut saya tuh one page speaks thousands of words. Jadi kalau kadang saya capek ngejelasin, dan saya termasuk tipe dokter yang kalau ngejelasin filler, benang, botok itu buka laptop memang. Jadi saya bilang, kamu mau kayak gini, jadinya kayak gini. Kalau kamu mau muka tirus begini, jatuhnya begini. Saya selalu bilang. Karena kadang-kadang orang ekspektasinya dengan filler too high. Jadi misalkan orangnya umur 40, terus dia umurnya 50, terus dia mau kayak flashback gitu 35. Saya akan bilang, oke, muka kamu bentuknya gini, saya hanya bisa kasih begini gitu. Jadi memang saya kalau explanation-nya dengan gambar pasien yang di laptop sih biasanya. Oke, iya. Mungkin lebih ada bayangan jadi pasiennya kalau misalnya di filler akan seperti apa gitu bentuknya gitu kali ya dok ya. Karena kadang-kadang maunya hidungnya tinggi banget gitu, atau mau dagunya ya itu sekarang lagi ngetren yang pointy banget. Saya sendiri nggak terlalu suka sih. Buat saya loh personally. Kalau Dokter Monik juga kan udah V-shape terus mau dibikin pointy lagi, aduh kayak udah Jadi bagus ini gitu ya Dokter ini Monik. kalau dari samping yang sama double chin. Aduh, tapi bener sih dok, kayak dokter katakan ya, kemarin ini waktu saya bilang soal, oh ya nih mau ngomongin soal filler gitu, teman-teman saya udah pada, tanyain dong, ini pengen banget nih V-shape gitu. Sementara menurut saya kayak, yang ngomong nih mukanya bentuknya udah bagus gitu. Terus saya bilang kayak, kalau saya pribadi sih muka kamu udah oke gitu, ngapain lagi mau di V-shape-in gitu kan. Makanya balik lagi tergantung setiap orang maunya gimana gitu ya dok. Tapi tetap sih kalau pasiennya, maksud saya jadi kadang-kadang pasien itu memang kalau mereka mau tetap saya kerja, karena itu kan kepuasan setiap individu kan berbeda. Kita nggak bisa samain value-nya kita dengan value-nya pasien. Jadi pernah nggak saya bikin filler dagu sampai pakai lebih dari 2 box? Pernah saya bikin karena dia benar-benar pingin V-shape banget dan dia happy gitu. Aduh happy banget tuh akhirnya dapet yang begini gitu. Kalau buat saya sih agak-agak gimana ya gitu. Tapi as long as pasiennya happy, karena value kita nggak bisa disamain. Walaupun saya prinsipnya memang natural approach, tapi saya akan lihat need-nya pasien, happiness-nya dia di mana. Kalau happiness-nya itu dan juga kan tidak dia jadinya happy terus ya nggak apa-apa, main. Oke. Oke, tadi ada juga yang nanya, oh ini ada yang tanya, tapi tadi sih udah sih dibilang filler tuh nggak bisa kena panas sampai kapan sih? Kayak mungkin ini baru gabung kali ya. Dari awal aja atau sampai fillernya udah mau hilang? Kan nggak tahu ya mau hilangnya kapan. Tergantung jenis fillernya lagi. Tadi saya bilang ada satu jenis filler. Saya nggak bisa sebutin, dia memang tahan panas. Jadi kalau mau pakai filler itu mau panas-panasan juga nggak apa-apa. Kalau pakai filler yang lain, sebenarnya tuh juga nggak apa-apa sih kalau kena panas. Cuma dia jadi lebih nggak tahan lama. Jadi lebih cepat
hilangnya, lebih cepat diterima, diabsorpsi atau diserap sama tubuh aja. Jadi mungkin biasanya bisa tahan berapa? 6 bulan sampai 1 tahun. Mungkin 6 bulan dia udah, mungkin 6 bulan lebih sedikit lah dia udah hilang biasanya gitu. Itu aja sih. Oke. Ya tinggal di filler lagi. Iya, tinggal filler lagi. Balik lagi Ya, gitu ke filler dokter lagi. spesialisnya. Iya kan, filler lagi aja. Tinggal filler Kalau lagi. tadi dokter bilang itu kan filler sebenarnya isinya itu kan hyaluronic acid ya dok. Banyak banget produk-produk kecantikan gitu yang bilang oh kalau daripada filler pakai hyaluronic acid, pakai krim yang mengandung hyaluronic acid aja ke muka. Nah itu sebenarnya bisa nggak sih dok? Sebenarnya bisa nggak dok? Sebenarnya nggak bisa sih karena berat molekulnya beda. Berat molekulnya beda, terus ikatannya juga beda. Jadi kalau yang di krim itu kan dia nggak mungkin ikatannya kuat sekali sampai bisa bikin nonjol gitu loh. Sama nonjol dalam arti kata bahasa awamnya gini loh. Kan kamu cuma oles. Cuma dioles doang kan diserap. Diserap itu masuk kulit kan banyak tuh lapisannya, ada 5 layer. Terus dia mau ngisinya juga gak akan bisa. Secara logika pasti saya akan bilang gitu. Tapi kalau filler, kita masukkan asam hyaluronat itu, dia nggak cuma itu doang. Dia butuh pengikatnya. Nama pengikatnya itu crosslink. Crosslink saya umpamain gini, kalau misalkan saya ngajar, saya selalu bilang filler itu kayak gedung. Ini hilang ya dok? Hah? Masa? Nggak, Deutermonic yang hilang. Sayanya hilang. Deutermonicnya hitam. Masa sih dok? Tunggu sebentar. Tunggu. Ya. Oh iya ya, silakan. Oh nih. Kameranya ini. Kameranya kebalik dok, ya ampun. Oke. Ya ampun. Maaf dok, kepotong gara-gara. Lucu banget deh. Ayo dok. Jadi kalau buat saya tuh filler yang mengandung asam hyaluronik itu kan dia butuh berikatan gitu loh dengan namanya crosslink. Jadi saya perumpamain kayak gedung lah. Gedung itu ada jendelanya, ada beton-betonnya kan. Hyaluronic acidnya tuh jendelanya. Crosslinknya tuh beton-betonnya. Jadi kita perlu injekin itu supaya mereka masuk dua-duanya supaya bikin ada efek untuk ngisi. Jadi kalau dengan krim gimana caranya udah pasti nggak mungkin bisa. Itu perumpamaan saya ke pasien biasanya. Cuma kalau secara apa ya, secara medis kan nggak mungkin saya jelasin kayak gitu. Tapi kalau untuk pemahaman ke pasien saya selalu bilang gitu. Karena kadang-kadang mereka ada krim yang bilang, oh ini bisa menggantikan filler. Definitely nggak. Bohong banget. Nggak bisa. Terbukti di saya nggak bisa soalnya. Udah ngerasain kan? Buat yang udah ngerasain filler, pasti suka gitu. Makanya saya bilang filler itu bukan sesuatu yang ditakutkan. Filler itu teknologi yang kalau kita bisa gunakan dengan baik, itu akan mendapatkan hasil yang bagus. Jadi saya selalu bilang sama pasien, Bu, Ibu mau pakai ini terus, handphone yang bisa SMS doang, atau Ibu mau pakai handphone yang kayak Android bisa melakukan apapun. Jadi saya selalu bilang filler ini teknologinya udah begini ke sini nih. Jadi kalau Ibu masih mau pakai yang teknologi sini ya, saya nggak bisa kasih result yang di sini. Oke. Tapi sebenarnya sih dok, dari segitu banyak pasien yang pergi ke dokter ya, berapa banyak yang akhirnya memilih untuk kayak, oh kayaknya lebih bagus kalau jatuhnya tuh natural. Kalau saya pribadi sukanya natural, karena kan ya maksudnya kantong mata saya aja kan di filler, tapi kan nggak yang nyong gitu banget kan gitu. Berapa banyak berhasil mengubah pemikiran pasien kayak jatuh natural aja gitu, atau tipikal orang-orang pasien yang kayak maunya kelihatan dong udah bayar masa bibirnya nggak sampai gitu. Pasienku perbandingannya ya 80% natural, 20% KA, 20% maunya memang dilihat. Oke. 80%. Kalau misalnya filler dagu, ini kan kondisinya sekarang kan orang lagi berlomba-lomba, keluar mau dapet sinar matahari, vitamin D gitu. Sementara dia tetap filler gitu. Itu sebenarnya boleh nggak dok? Boleh aja, nggak apa-apa. Karena panasnya nggak direct. Kecuali kalau panasnya direct, lebih cepat dia lebih cepat nggak tahan lamanya fillernya. Kalau cuma sinar matahari sih nggak apa-apa. Lagi pula berapa lama sih orang tahan di bawah sinar matahari?
Kalau buat saya ya nggak mungkin lah setengah jam udah gosong. Itu orang nggak mungkin. Saya sendiri aja waktu awal-awal COVID berjemur 2 kali seminggu. Lama-lama setelah tahu bahwa nggak perlu gitu-gitu banget dan akhirnya ya udah suplemen aja. Ini Dokter Desi dari tadi mau nanya, hasilnya bagus banget ya dok. Ini hasil filler kantong mata saya. Udah maksudnya bukan bilang orang kayak bilang ini coba kayak setiap ada acara ulang tahun dikasihinnya krim buat mata yang lengkap dengan pijetannya gitu kan. Terus kemakan iklan nggak hilang kok, kantong matanya tetap di situ. Akhirnya di filler sekarang setiap habis foto ngaca begini, deket aja kalau perlu nggak apa-apa, kantongnya nggak ada. Happy kan ternyata happy ketawa filler itu enak kok. Dok, kalau misalnya filler bibir dok, sebenarnya ada yang berpikiran begini, kalau filler bibir itu sebenarnya fillernya bisa pindah-pindah nggak sih gitu? Karena kalau bibir pasti mereka makan dong. Takutnya tuh bentuknya katanya berubah. Gitu. So far sih saya nggak pernah dapat pasien yang begitu. Kalau saya karena bukan pakai filler nggak tahu. So far sih, so far pasien saya sih oke aja sih. Pernah nggak saya bikin pasien jadi fillernya lari-lari? Enggak, karena kadang-kadang kalau saya lihat, saya bikin filler pasien, terus saya lihat, oh kayaknya agak terlalu banyak nih, nggak simetris kiri kanan gitu kan. Yang satu lebih jontor gitu, misalkan daripada yang satu gitu kan. Saya pasti langsung netral saat itu juga, terus saya make sure gitu loh. Oh ini bagus, karena kan aneh gitu. Orang nanti dilihat pas makan, tapi banyak loh pasien yang gitu. Saya pernah dengerin pasien begitu. Jadi dia datang Iya. Bagian lip, bagian dalamnya yang harusnya menuju ke gigi ya. Jadi mukosa gigi, mukosa yang di atasnya gigi, itu dia begini gitu. Jadi dia kalau ngomong kayak ikan mujair ya, kayak gitu. Pernah sih. Saya bukan pakar filler, jadi maksudnya karena saya tuh pernah nemenin gitu ya teman saya filler dan saya nggak paham, jadi nggak bisa ngomong gitu kan. Itu bener-bener kayak even dikasih tahu ini hati-hati ya kalau makan untuk sementara takutnya bentuknya berubah, terus kan jadi ngeri ya, kayak ini seriusan nggak bisa makan dong gitu. Pakai ya sama, balik lagi tergantung teknik pemilihan filler. Kalau mau bagus pakai filler yang tahan panas. Terus satu lagi, tolong banget buat yang suka injeksi filler bibir, tolong ya, bibir itu dipakai ya, kalau kita nggak ngomong porno ya, kalau suami istri untuk kadang-kadang mereka kan pasti kiss gitu loh. Yang mau dicium itu bibir, bukan filler. Jadi itu saya selalu bilang, ini yang mau dicium bibir loh Bu, bukan filler. Karena kalau kita taruh fillernya terlalu keras di situ ya tebal, yang dicium filler bukan bibir. Sensasinya juga pasti beda. Oh ya, itu di garis bawah. Yang dicium adalah bibir, bukan filler. Nah, karena emang banyak yang begitu. Saya berapa kali ketemu sampai bilang gini, Bu, sorry ya, ini gimana ya bapaknya kalau, sorry ya, gimana ya bapaknya kalau nyium ibu? Ya dia bilang agak aneh sih dok, keras-keras kenyal-kenyal gitu. Tapi jangan salah loh, dok, aku tuh karena aku pernah nemenin, jadi aku tahu gitu. Itu mereka tuh filler, sebenarnya mungkin karena dianya mau, dan suaminya juga kayaknya kebayangnya kayaknya kalau ngeliat istrinya atau pasangannya dengan bibir yang gitu tuh kayaknya lebih seksi gitu. Jadi waktu itu habis di filler tuh dia langsung telepon sambil pakai itu video call gitu. Wah, udah oke atau belum? Itu sih gini gitu. Terus suaminya bilang, kayaknya kurang deh tuh yang atas, kayak kurang deh gitu. Sementara aku yang kayak sudah udah sampai gitu. Soalnya gini, kadang-kadang kan mereka video call, mereka lupa ya kadang-kadang terlalu banyak filter, apalagi kalau handphone merek tertentu kan jadinya bagus gitu loh. Padahal nanti pas pulang ya selamat menikmati gitu. Maksudnya selamat menikmati hasil karya yang terlalu over project gitu loh.
Ya tapi balik lagi sih, kalau orangnya suka sih nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau mau besar dan bagus, ingat fillernya pakai filler yang tadi saya bilang kayak gel rambut. Jangan yang kayak puding, Hmm. nanti nggak enak gitu kalau kalau nyium pasangannya saling ciuman kan gitu. Tapi itu kan dokternya seharusnya kalau memang apa kalau dokter spesialis seharusnya paham dong filler yang dipakai itu sebenarnya untuk bagian yang mana gitu. Karena kalau kayak kayak orang nggak usah yang awam ya. Saya aja nggak tahu. Kalau nggak dokter bilang nih saya nggak tahu nih ada yang jenisnya tadi yang kayak gel atau yang kayak air atau yang kayak puding itu nggak tahu dok. Ya itu memang betul, itu injektornya atau dokter yang injeksi yang tahu sebenarnya. Karena Mm-mm. kandungannya itu tergantung dari kandungan ya tadi hyaluronic acidnya. Biasanya rata-rata ya, saya ngomong rata-rata, tapi saya nggak judge semua filler sama gitu. Ya. Rata-rata kalau kandungan hyaluronic acidnya makin tinggi, kemampuan liftingnya atau misinya itu dia makin powerful, makin lebih tinggi. Tapi kalau kandungan hyaluronic acidnya dia makin rendah, biasanya Mm-mm. itu dia hanya yang bentuknya cair kayak gitu. Jadi kita mesti mesti perbandingan lagi di situ. Nah sebenarnya sih kriterianya masih banyak, dari tipe yang tadi saya bilang kalau filler itu kayak gedung ada betonnya, crosslinknya itu tipenya kayak apa Mm-mm. itu juga berpengaruh lagi. Jadi beda-beda. Jadi kalau misalkan nih filler bibir ditaruh di pipi masih aman misalkan gitu. Tapi filler pipi ditaruh di bibir tunggu dulu. Jangan sampai keras banget gitu. Oh, oke oke oke. Nah, kalau ini karena saya pernah nemenin juga, jadi saya tuh penasaran karena Kayaknya dokter Monik mau di filler bibir ya? iya, saya nanya karena kan mau ini udah cukup udah happy nih, udah happy karena kantong matanya udah hilang. Kalau misalnya di filler bibir itu pasti kan biasanya, ya dokter juga nggak tahu aja dong. Saya kalau ke dokter juga jauh nih terbangnya. Kalau misalnya di filler bibir itu kan biasanya kan bengkak banget tuh dok, bengkak abis di Hmm. filler tuh bengkak kan. Itu berapa lama sih dok Hmm. redanya? Itu bengkak itu biasanya satu memang memang kena pembuluh darah yang nggak bahaya sih ya kalau cuma bengkak karena pena aja kayak orang infus misalkan bengkak biru hematom gitu sih biasanya sih nggak berbahaya. Biasanya itu karena poor funneling teknik atau teknik dia memasukkan fillernya nggak smooth, nggak tidak dalam proper, tidak dalam lane itu apa ya, tidak dalam lapisan yang pas, atau Hmm. dia kerjanya agak kasar. Kalau kerjanya agak kasar pasti bengkak. Sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan dokternya pun pakai jarum, tapi kerjanya halus, biasanya nggak bengkak. Kecuali memang pasiennya sensitif banget. Kecuali pasiennya sensitif banget sih, walaupun dokternya sejago apapun, kemungkinan bengkak sih uh, tetap ada. Tapi rata-rata Hmm. bengkak itu kebanyakan karena teknik sih biasanya. Biasanya, Oke. biasanya. Nah, kalau misalnya tekniknya salah, terus bukan tekniknya salah ya, tapi nggak tepat artinya sampai bengkak, itu biasanya berapa lama tuh? Pernah ada pasien yang saya benerin tuh paling berapa ya? 3 hari, 1 minggu, nggak banyak. Ini kan mukosa ya. Kalau mukosa lebih lebih gampang resolve sih. Jadi kayak kita kalau luka Hmm. aja, kayak misalkan mukosa tuh kayak misalkan kita gigi, kita dicabut, terus kita kadang-kadang cuma pakai kapas, dia perdarahannya cepet berhenti. Everything yang berhubungan dengan mukosa usually lebih lebih cepat. Ibu lahiran, dijahit, mukosa kan, perdarahannya cepet Iya. berhenti gitu. Oke. Kalau untuk orang-orang, ada nggak orang-orang yang punya penyakit tertentu, mungkin kayak hipertensi atau mungkin ada diabetes gitu, terus mau filler tuh sebenarnya boleh nggak sih dok? Boleh asal terkontrol. Kalau darah tingginya terkontrol, gulanya terkontrol, nggak apa-apa, filler aja. Yang agak susah itu kalau pasiennya punya bakat keloid, kita harus lihat-lihat nih bisa bisa di filler apa enggak. Keloid itu kayak daging tumbuh, kayak misalkan orang habis sesar, terus bekas operasinya Hmm. tuh kayak ada daging yang tumbuh, Nongol gitu itu ya. kita harus agak-agak aware. Sama yang kedua pasien BDD atau body dysmorphic disorder. Jadi maunya maunya injek. Mungkin kalau artis ya body dysmorphic disorder Michael Jackson kayaknya. He wants more, more, Oh more, iya iya. more. Jadi nggak pernah feel happy, nggak pernah satisfied, nggak pernah puas gitu. Saya pernah sih dapat pasien gitu. Pasiennya datang bawa cermin
dokter, saya masih ada kerut di sini sedikit 1 senti, dan ini cermin saya yang ke 152. Terus saya cuma gini, oh oke, ibu ngikutin, ngitungin cerminnya.